Kita ke informasi selanjutnya. Pada perayaan Natal tahun ini, pengunjung kota Bethlehem, Palestina akan melihat tampilan gereja Nativity yang berbeda. Gereja berbalut ratusan papan kayu dan tiang besi sebagai upaya peremajaan. Ini merupakan salah satu tempat sakral di bumi. Gereja Nativity di kota Bethlehem, tepi barat Palestina. Tempat kelahiran Yesus yang kemudian menjadi tujuan peziarah umat Nasrani dari seluruh dunia. Saat ini tengah dilaksanakan pekerjaan renovasi pada bangunan ini. Peremajaan sangat dibutuhkan setelah pendiriannya kembali 600 tahun silam. Tahap pertama proyek dimulai bulan September dengan memperbaiki masalah paling mendesak, yaitu kerusakan atap dan jendela akibat bocornya air dari atap. Namun peremajaan tidak termasuk tempat di bawah krib altar sebagai penanda tempat Yesus dilahirkan. The water also have a bad effect on the plastering surfaces, on the mosaics, on the floors, on the frescoes. It could damage any historical element inside the church. Gereja Nativity adalah salah satu bangunan yang paling sering dikunjungi umat Nasrani. Tahun lalu, gereja ini menarik lebih dari 2 juta pengunjung. Namun keberadaannya telah terabaikan selama beberapa dekade. Gereja dibangun di atas sebuah gua pada abad keempat oleh Saint Helena, di mana tercatat sebagai tempat Bunda Maria melahirkan. Saat itu, kekuasaan di bawah kerajaan Bizantium oleh Kaisar Justinian I yang memerintah tahun 527 sampai 565 Masehi. Sebuah kelompok nirlaba berbasis di Amerika Serikat yang berdedikasi melindungi situs bersejarah ini telah menempatkan gereja Nativity dalam daftar situs yang terancam punah. Hal tersebut juga diklaim oleh Badan Kebudayaan PBB UNESCO. Proses peremajaan dilakukan Piacenti, sebuah perusahaan Italia yang mengkhususkan diri dalam renovasi situs sejarah dan diperkirakan akan berlangsung 1 tahun. Sebagian besar material bangunan yang asli diusahakan tidak diganti. Si conservano tutte le parti anche ammalorate che si riescono a consolidare, si sostituisce solamente i pezzi che non hanno più una funzione statica e non riusciamo in nessun altro modo a sostenere il tetto senza sostituire questi pezzi. Saranno il meno possibile e saranno fatti con legno compatibile, cioè con legno antico della stessa essenza, della stessa qualità che verrà sostituito. Selain atap dan jendela, elemen lain yang butuh perbaikan di masa mendatang adalah fasad, plesteran bagian dalam, mosaik dinding dan lukisan, serta struktur bahan kayu. Pekerja proyek akan meminimalkan gangguan pada pengunjung dan memastikan bahwa jamaah masih dapat lalu lalang di dalam gereja dengan bebas dan aman. Sejumlah pengunjung pun tidak keberatan terhadap proyek yang sedang berlangsung, meski sebagian bangunan gereja tertutup papan. Cannot see very much because of the scaffolding, but it seems to the right thing to do. We understand that they're restoring the mosaics, and look forward to coming back one day with the full visibility. I'm very grateful and happy that they are renovating it. Otherwise, it will fall, and it will be safer for people and also to worship. And it is a nice step that they agree to renovate it because so many years have been waiting for this renovation. Tahap pertama renovasi atap dan jendela diharapkan rampung pada bulan September 2014. Otoritas Palestina telah mengalokasikan dana sebesar $1 juta Amerika Serikat, setara 12 miliar rupiah. Proyek mendapat tambahan $800.000 Amerika Serikat, setara 9,6 miliar rupiah yang berasal dari sektor swasta. Sementara sejumlah negara-negara Eropa seperti Prancis, Hungaria, Rusia, dan Yunani turut berkontribusi dengan total sumbangan $3 juta Amerika Serikat atau setara 36 miliar rupiah.